Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait gaya Lorentz pada kawat berarus. Di video sebelumnya kita udah sempat ngebahas ya terkait gaya Lorentz pada gerak partikel gitu. Sekarang kita akan ngebahas kasusnya untuk kawat berarus. Contohnya tuh kayak gini nih. Di sini ada seorang wanita yang mendesain tumpukan magnet, baterai, dan juga kabel gitu. Yang terjadi apa nih? Yang terjadi ketika dia dilepaskan, ternyata si kabelnya bakal bergerak melingkar. Kenapa ya? Oke, buat tahu jawabannya berarti kita harus paham dulu deh, yaitu gaya Lorentz pada kawat berarus. Jadi, bayangin aja kita punya suatu kawat nih. Kemudian kawat ini kita hubungkan dengan sumber tegangan sebesar V. Yang terjadi apa? Yang terjadi bakal ada arus yang bergerak berlawanan arah dengan arah jarum jam ya, kayak gini. Kemudian di sini kita beri medan magnet yang arahnya tuh ke dalam. Nah, kalau udah kayak gini, kita perlu ingat nih, yang namanya arus listrik adalah banyaknya muatan yang bergerak per sekon kan? Artinya di bagian kawat ini ada muatan yang bergerak di area medan magnet. Kira-kira nih, bakal terjadi apa terhadap kawatnya? Oke. Yang perlu kita garis bawahi adalah arah arus listrik itu tuh searah dengan gerak muatan positif dalam tanda kutip atau yang kita kenal sebagai Hall gitu. Nah, ketika ada suatu muatan yang memasuki area medan magnet, maka bakal timbul nih lintasan dari muatan tersebut, dia bakal melengkung akibat adanya gaya Lorentz. Ketika lintasan muatan itu melengkung, maka kita bisa katakan bahwa seakan-akan muatan itu bakal mendorong sisi kawat yang nyebabin kawat bakal melengkung ataupun kawatnya bakal bergerak gitu. Gara-gara ada yang namanya gaya dorong akibat gaya Lorentz nih terhadap si kawat tersebut. Oleh karena itu, di video tadi, si kawatnya tuh bakal bergerak ya, karena adanya gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut. Nah, kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, maka kita akan memperoleh nih gaya Lorentz-nya itu tuh mengarah ke arah kanan ya. Oke, setelah tahu arah gaya yang bekerja, kemudian alasan kenapa kawatnya bergerak, kira-kira nih, kita bisa tahu nggak sih nilai gaya yang bekerjanya? Oke, jadi gini. Kita bisa balikin ke definisi gaya Lorentz, yaitu F sama dengan Q dikali V dikali B sinus theta. Kita simpan persamaan satu ya. Di sini kita nggak tahu kan jumlah elektron yang lewat di kawat tersebut berapa gitu. Yang kita tahu adalah besar arus listriknya. Yang namanya arus listrik itu kan adalah banyaknya muatan per sekon ya. Maka nilai Q-nya itu tuh setara dengan I dikalikan T ya. Kita simpan persamaan 2 nih. Persamaan 2, kalau kita substitusikan ke persamaan 1, maka diperoleh nilai gaya Lorentz itu tuh sama dengan I dikali T dikali V dikalikan dengan B dikalikan dengan sinus theta nih. Kecepatan dikali waktu itu kan merupakan jarak tempuh ya, atau panjang lintasan gitu. Dalam hal ini, panjang lintasan yang dimaksud adalah panjang si kawatnya ya. Berarti nilai gaya Lorentz-nya adalah F sama dengan I dikalikan dengan L dikalikan B dikalikan dengan sinus theta. Di mana F merupakan gaya Lorentz, satuannya Newton, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, L adalah panjang kawat, satuannya meter, B adalah medan magnet, satuannya Tesla, sedangkan theta merupakan sudut apit antara arah arus dengan medan magnetnya. Oke, gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait gaya Lorentz pada kawat berarus? Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada suatu kawat yang dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 2 volt. Kemudian di area kawat ini ada medan magnet yang arahnya keluar sebesar 1 Tesla. Jika diketahui hambatan batang adalah 10 ohm dan panjang batangnya adalah 0,1 meter, yang ditanya adalah berapakah besar gaya Lorentz dan arah gayanya itu kemana? Oke, diketahui bahwa potensial listriknya yaitu 2 volt. Kemudian hambatan dari batangnya adalah 10 ohm, panjang batangnya 0,1 meter, dan medan magnet yang bekerja adalah 1 Tesla. Yang ditanya yaitu berapa sih nilai gaya dan juga arahnya. Oke, coba yuk kita jawab.
Yang pertama, kita akan mencari tahu nih nilai dari gaya Lorentz-nya, yaitu F sama dengan I dikali L dikali B sinus 90 derajat. Kenapa sih 90 derajat? Karena di sini arah arusnya itu tuh tegak lurus dengan arah medan magnetnya. Maka sudut apinya adalah 90 derajat. Cuman di sini nih, kita nggak tahu berapa nilai arusnya. Yang kita tahu cuma tegangan dan juga hambatan dari batangnya. Dari kedua data ini, kita bisa tahu loh nilai arus listriknya dengan hubungan V sama dengan I dikalikan R ya. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 2 volt sama dengan I dikalikan dengan 10 ohm. Maka nilai I-nya itu setara dengan 2 dibagi 10 adalah 0,2 ampere. Oke, kita udah tahu nih kode arusnya yaitu 0,2 ampere. Kemudian kita bisa substitusikan ke persamaan 1 yaitu F sama dengan nilai arusnya kan 0,2 ya, dikalikan dengan L-nya adalah 0,1, dikalikan dengan B-nya yaitu 1 Tesla, dikalikan dengan sinus 90 derajat bernilai 1. Maka diperoleh nilai gayanya yaitu 2 dikali 10 pangkat minus 2 Newton. Oke, di sini kita udah tahu nih, gaya yang bekerja pada kawat ini adalah 2 dikali 10 pangkat minus 2 Newton. Kemudian berikutnya kita pengen tahu nih, arah dari gayanya itu kemana? Buat tahu arah gayanya kemana, kita bisa balikin ke kaidah tangan kanan. Dimana di sini untuk ibu jari adalah arah kecepatannya pada kasus ini adalah arah dari arusnya nih. Kemudian telunjuk yaitu arah medan magnet, jari tengah adalah arah gaya Lorentz-nya. Kalau kita terapin pada kasus ini, di mana arah arusnya itu kan ke atas. Kemudian arah medan magnetnya yaitu keluar bidang. Maka arah gaya magnetnya atau gaya Lorentz-nya yaitu adalah ke kanan. Oke, di sini kita udah tahu nih, arah gayanya ke kanan dan juga besarnya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 2 Newton. Oke deh, itu tadi penjelasan terkait gaya Lorentz pada kawat berarus ya. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!